Jadi tuntutan pada saat itu untuk pendirian negeri harus memiliki persyaratan yang sangat ketat, utamanya di persoalan lokasi. Lokasi itu harus memenuhi target kurang lebih 1 hektar. Iya. Bisa mengumpulkan gula aren mereka untuk menjadi gula semut. Jadi Gula semut. Iya. Iya. Gula semut ini kan kebanyakan biasa digunakan di hotel-hotel. Iya. Peserta didik yang perempuan ini Bisa menenun. Iya, Bisa menenun. Jadi kalau kami sudah berada di madrasah, itu putus hubungan di luar sana. Putus. Dari jam 7 sampai jam pulang kantor. Jalan kaki sampai 2 kiloan. Oh, ada peserta didik begitu? Iya. 2 kilo jalan sampai ke sini. Naik gunung, turun gunung, ke kebun. Bukan ambil buku, kalau kebiasaan orang sana ambil buku, baca buku dulu. Kalau siswa di sini ke kebun dulu. Ke kebun dulu. Subuh-subuh.
pagi ini kami berada bersama teman-teman dari Media Center di salah satu Madrasah Sanawiyah Negeri di Polewali Mandar. Ini adalah MTSN 2. MTSN 1 itu ada di Tinambung, dan ini adalah MTSN 2 Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Luyo. Biasa juga disebut dengan MTSN Luyo. Butuh sekitar setengah jam perjalanan dari 45 menit normal perjalanan dari jalan poros kalau itu menggunakan motor. Tadi ini saya memakai mobil bersama dengan teman-teman, apalagi mobilnya ceper, jadi butuh waktu sekitar 1 jam lebih untuk bisa sampai ke sini. Dan di samping kanan saya sudah hadir Bapak Kepala Madrasah MTSN 2 Polewali Mandar, Bapak Mahfud. Assalamualaikum Pak Kepsek. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Kepsek ya, tapi Kamat. Apa kabar pagi ini Pak Kamat? Alhamdulillah sehat walafiat meskipun dalam suasana Covid. Iya. Apa mungkin kita bisa buka masker aja ya supaya kelihatan kepala madrasah gagahnya ini. Oh, iya. Ini berada di kaki tebing ini ya, kaki bukit ya. Ini seperti apa? Kubangan. Ya, seperti mangkok begitu. Jadi di sekelilingnya ini bebukitan, dan sepertinya memang ini berada di atas ketinggian berapa ini? Kalau ketinggiannya bisa diperkirakan di atas 2000 kaki ya. Di atas permukaan laut. Ya. Ini masih ada yang lebih tinggi dibanding daratan yang ada di MTS Negeri 2 Polewali Mandar. Ini biasa bermalam di sini Pak Kamit? Dulu waktu masih sendiri saya biasa bermalam di MTSN 2. Dingin enggak ini hawanya kalau kondisi cuaca di sini ya kadang dingin, kadang panas, tidak sama dengan kondisi-kondisi cuaca pegunungan yang lain. Jadi menyesuaikanlah dengan cuaca yang. Kalau MTSN yang lain kan pemirsa sekalian kan biasa lihat, biasa menyaksikan, dan itu sudah sangat familiar. Ya. Sebetulnya beliau bisa kami undang di studio Pandrita, tetapi sepertinya tawar menggambarkan MTSN ini. Tetapi kita berada di studio tanpa hadir langsung di tempat ini. Saya mau pemirsa ini ingin tahu ini Pak coba bisa digambarkan sedikit ini sejarah madrasah ini secara singkat mungkin sejak awal. Silakan. Ya, baik. Terkait masalah sejarah singkat ini MTS Negeri 2 Polewali Mandar yang awalnya MTSN Luyo. Iya. Orang sudah mengenal di luar sana itu. Ya, lidahnya Iya. MTSN Luyo. Iya. Mulai dari Sabang Paku sampai Suremana. menuju Suremana itu orang sudah mengenal MTSN Luyo. Tapi mereka hanya mengenal nama. Belum tahu situasi dan kondisinya bagaimana sebenarnya. Geografisnya bagaimana. Olehnya itu kami ingin menceritakan secara singkat proses berdirinya ini MTS Negeri 2 Polewali Mandar. Sebenarnya awalnya pendirian negeri ini kami berusaha mencari lokasi untuk mendirikan negeri di pusat-pusat keramaian, namanya di perkotaan yang dekat dengan jalan poros, karena melihat kondisi kebutuhan ini pendidikan di luar sana. Kebanyakan di luar sana madrasahnya swasta. Jadi di tahun 2008 kemarin, 2008 ya 2008 ya, masih dijabat Kepala Seksi Madrasah Pak Haji Udin ya. mantan Kepala Kantor Wilayah di era 2016, 17, 18 kemarin. Itu mencoba untuk mencari titik lokasi yang bisa untuk pendirian madrasah negeri ini. Kanwilnya pada saat itu berarti kanwil pertama ya? Kanwil pertama, betul, kanwil pertama.
Jadi tuntutan pada saat itu untuk pendirian negeri harus memiliki persyaratan yang sangat ketat, utamanya di persoalan lokasi. Lokasi itu harus memenuhi target kurang lebih 1 hektar. Iya. Kalau tidak sampai ke sana tidak boleh. Jadi memang suka dukanya dulu itu didampingi oleh Pak Kasipontren sekarang ini, Pak Haji Attar. Iya. Ya, beliau tuh luar biasa perjuangannya sehingga dia sampai di Desa Sambaliwali ini. Jadi untung pada saat itu ada MTS yang dibawa naungan Yayasan Al-Hikmat yang dibina langsung oleh Pak Jamaluddin Pandey. Beliau ini salah satu tokoh masyarakat. Ya, ada lobby sedikit dengan warga yang ada di sini. Alhamdulillah, warga di sini, para tokoh masyarakat menghibahkan lokasinya sekitar kurang lebih 1 hektar untuk pendirian. 1 hektar lebih. Dan akhirnya dengan mungkin pola pikir begitu sehingga anak-anak mereka juga bisa menuntut ilmu di madrasah negeri. Jadi sering saya sampaikan kepada peserta didik yang ada di Desa Sambaliwali ini pada khususnya, utamanya ke orang tua peserta didik juga, warga yang ada di sekitar, berbanggalah kita ini. Karena MTS negeri itu yang ada di Polman hanya 2. Satunya di MTS negeri Tinambung yang sudah lama berdiri. Betul. Kita ini MTS negeri 2 Pulau Limandar, Tapi ditempatkan di sini. Jadi bersyukurlah kita ini, mau tidak mau motivasi, semangat untuk peserta didik kita, generasi mereka ini paling tidak bisa menuntut ilmu di MTS negeri 2 Pulau Limandar. Jadi perjuangan pada saat itu awalnya bangunan hanya 3 tahap, ya, peserta didik pun bertahap karena mereka masih awam tentang pendidikan. Jadi butuh perjuangan, jatuh bangun kami membina MTS negeri 2 Pulau Limandar ini sehingga alhamdulillah bisa berdiri seperti ini. Pak Mahfud sendiri ini dalam urutan kepala madrasah ini kan raja keberapa ini maksudnya? Iya. Kepala madrasah keberapa ini? Iya. Kalau dibilang raja bukan ya. Terlalu inilah. Oke, ya, istilahnya ya. Ya kalau saya ini regenerasi yang sudah generasi ketiga. Generasi ketiga. Ya, pertama itu Pak Asmawi SPDI. Oh, Asmawi ya. Kemudian diganti oleh ada rolling Pak Beloy. Pak Beloy ya. Kemudian setelah itu ya barulah saya masuk di generasi ketiga. Kalau Pak Beloy sekarang kan Pak Beloy di Tinambung ya. Ya, kalau beliau ini Haji Pak Beloy sudah ada di MTS Negeri 1 Tinambung. Pak Asmawi sendiri? Untuk Pak Asmawi beliau berkiprah di madrasah IPTS swasta di bawah naungan DDI. Oke. Nah, perjalanan panjang dari tahun 2018 tadi ya? Iya. 2018 tadi. Ini coba mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa di seluruh tanah air ini, bukan hanya Pulau Limandar. Sekarang siswanya berapa ini Pak? Untuk MTS Negeri 2 Pulau Limandar, itu siswanya rata-rata tidak pernah melebihi ambang batas 200. 200 ya. Kemudian tidak pernah turun dari 200. Oh iya. Ini rata-rata 200. Karena melihat kondisi warga di sini tidak seramai yang di luar sana. Kemudian terkait masalah sekolah pendukung yang ada di madrasah kami ini, kami diapit oleh 2 kecamatan. Oh iya. Jadi kami ibaratnya berada di posisi di perbatasan. Iya. Ada di perbatasan kecamatan Limboro di sebelah. Iya, Limboro. Oh, jadi tembus Limboro ini. 5 kilo dari sana ini. Tapi jalan. Bisa naik motor. Oh, bisa tembus motor. Ya. Kecuali pada masa musim hujan tidak bisa tembus motor. Biasa gitu lewat sana. Alhamdulillah sudah sampai 5 kali. Kemudian untuk kecamatan yang lain Campalagian. Kami betul. Juga. Jadi rata-rata di sini siswa dari kecamatan Campalagian dan kecamatan Limboro. Ya. Dan penduduk lokal ya. Kalau guru-gurunya ada berapa ini yang ini kan tadi siswa 200 ini ada. Jadi alhamdulillah untuk di tahun 2020 kemarin
kami mendapatkan tambahan personil sebanyak 6 orang. Iya. Dan terkait dengan keberadaan guru-guru kami ini tidak ada penduduk pribumi. Iya, iya, iya. Ya maksud saya semuanya pendatang dari Oh luar. begitu. Termasuk kan Pak Kamat ini kan orang Campa ya. Ya, saya ini dari Campalagian. Ada beberapa orang, kemudian dari Tinambung, kemudian dari Polowali, bahkan ada yang lintas provinsi. Dari mana? Pinrang. Masya Allah. Dan yang lebih parah lagi di ujung Sulawesi Barat, Pasangkayu. Tapi tinggal di sini kan? Alhamdulillah tinggal di sini, tinggalkan keluarga. Masya Allah. Ya. Personilnya tadi berapa semua? Untuk personil di MTSN sebanyak 20 orang guru. Iya. Itu ASN semua ya? Alhamdulillah ASN ASN semua. Kemudian staf ada 6 orang. Ada 6 orang. 26. Oke. Nah sekarang tadi kan ini apa seputar profil sejarah siswa dan guru. Tentu apa nih yang sekarang MTSN 2 Polewali Mandar ini menjadi program unggulannya di sini coba dengan segala keterbatasan yang ada tentu dengan lingkup daerah kaki bukit seperti ini. Ya silakan. Ya, terkait dengan keunggulan yang ada di MTSN 2 Polewali Mandar ini, dari tahun ke tahun kami mencoba mengkaji apa sih yang pas untuk generasi kami ini. Kami biasa berpikir kalau mau melakukan satu terobosan yang sama dengan teman-teman di luar sana, misalnya robotik, hanya jauh dari anak ini. Ya. Oh, iya, iya. Karena Ini sinyal aja di sini, nggak ada ya, nggak ada sinyal. kemudian faktor pendukung yang lain tidak ada. Jadi kami biasa menerawang apa sih yang semestinya. Oke. Nah, karena kami juga sering berkomunikasi dengan Bapak Kepala Bidang Madrasah. Kami biasa diberi petunjuk. Beliau menonton ini insya Allah Pak Ya, Kabit. mudah-mudahan beliau ini memberikan support kepada kami. Itu kami diusahakan bagaimana caranya ini MTS Negeri 20 Polewali Mandar bisa menghadirkan kearifan lokal betul. yang ada di wilayah kami ini. Jadi kearifan lokal kami ini yang ada di MTSN ini rata-rata di sekeliling kita ini ada pohon aren. Oh iya. Inilah kebutuhan pokok, pekerjaan pokok orang tua peserta didik kami. Jadi Pohon aren itu yang jadi manyang, ya manyang. jadi gula. Betul. Jadi ini selalu diberikan motivasi oleh Pak Kepala Bidang kepada kami bagaimana caranya supaya lahir satu karya tersendiri yang ada di MTS ini terkait masalah gula aren. Dan kami sudah berdiskusi dengan teman-teman, tinggal kami melakukan proses. Ini kami sudah memesan kemasan, tinggal kami ingin koneksi dengan Dinas Kesehatan Asik. terkait masalah ini. Dipkesnya ya. Oke. Kemudian produk halal kerjasama dengan Kemenak Kabupaten Dengan Majelis Ulama ya. ya. Ini masih dalam proses. Insya Allah mudah-mudahan kami Asik. dapat restu dari warga di sekitar sini, bisa mengumpulkan gula aren mereka untuk menjadi gula semut. Jadi Gula semut. ya, Iya. gula semut ini kan kebanyakan biasa digunakan di hotel-hotel, Iya. pertemuan. Kemudian gula semut ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Iya. ini untuk program unggulan untuk bayangan kami di ke depan ini terkait masalah sarung tenun. Iya. Karena di wilayah kami ini, kami biasa terpikir, ini anak-anak kami kalau tamat dari MTS, mau buat apa mereka di masyarakatnya? Jangan sampai mereka jadi benalu buat warga yang ada di sekitar. Jadi, kami juga sudah berdiskusi dengan kesiswaan dan kurikulum. Kami akan mengembangkan terkait masalah sarung tenun. Jadi, untuk prasarananya sementara kami pesan, mudah-mudahan bertahap sedikit demi sedikit, step by step. Jadi kami akan mengembangkan untuk peserta didik yang perempuan ini Bisa menenun. Iya, Bisa menenun. Jadi menenun ini misalnya ada kegiatan proses pembelajaran yang tidak ada gurunya dan sebagainya bisa dimanfaatkan Kan pelajaran apa namanya itu?
ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Iya. Ini 2 program bule yang kami Siap. sementara rancang. Karena kami kalau mau bersaing dengan teman-teman di luar sana terkait dengan IT, Iya. mustahil buat kami. Jadi kalau di sini Pak Kamat cari di mana sinyalnya ini? Betul. Ini persoalan nelpon ini. Kalau kami sudah berada di madrasah, Oke. itu putus hubungan di luar sana. Putus. Dari jam 7 sampai jam pulang kantor. Jadi tidak ada jaringan. Alhamdulillah untuk tahun ini kami sudah mengusahakan kerjasama dengan pemuda yang ada di desa Oke. Wali-Wali. Kami coba nyantol bergabung dengan WiFi istilahnya ya. Oke. Ada tower yang didirikan di desa Sambaliwali ini, kami nyantol bergabung. Alhamdulillah untuk sekedar informasi dari luar kami bisa dapatlah untuk tahun ini. Tapi kalau untuk nelpon memang sama sekali putus jaringan ya. Oh, kalau untuk nelpon kami harus nanjak ini bukit, naik Masya bukit di Allah. ketinggian. Perjuangan memang luar biasa. Iya. Oke, dari sisi prestasi sendiri nih Pak Kamat, ada ini yang pernah dilakoni oleh peserta dari sini, misalnya ikut ajang tingkat kabupaten atau provinsi. Untuk ajang-ajang kompetisi ini di tahun 2000 kemarin ya, kalau saya tidak salah ingat, ada peserta didik kami ini tembus sampai tingkat ke provinsi. Lomba aksioma bulu tangkis. Jadi alhamdulillah kalau persoalan cabang keunggulan mungkin kami lebih condong di cabang olahraga. Karena melihat kondisi fisik. Oh iya. Kondisi fisik peserta didik kami ini yang mulai dari rumahnya itu harus jalan kaki sampai 2 kiloan. Oh iya, ada peserta didik begitu? Iya. 2 kilo jalan sampai ke sini. Naik gunung, turun gunung. Ini betis besar. Ya, kalau persoalan itu luar biasa fisik memang. Nah, jadi kendala kami di sini kalau musim hujan ya begitu Bang. Iya. Kami mengikut dengan kondisi geografis. Nggak boleh dipaksakan karena sungai di sebelah ini, ada 2 sungai di sebelah ini. Iya. Kalau musim hujan tuh sampai airnya naik sampai 3 meteran. Anak-anak tidak bisa menyeberang. Yang siswa dari kampung sebelah ya? Kampung sebelah. Masya Allah. Ini tantangan kami di MTS Negeri. 2 kilo jalan dari rumah menuju sekolah. Sekolah. PP 4 kilo. Berarti berangkatnya itu harus subuh-subuh itu? Ya makanya biasa saya tanya sama peserta didik ini. Coba anak-anakku, saya mau tahu ini proses perjalanannya ini, menuju ke madrasah ini. Ini bangunnya jam berapa? Iya. Ya, karena kalian ini kan paling tidak Anda generasi umat Islam ini, paling tidak salat subuh ditunaikan. Iya. Mereka bercerita, Pak, saya bangun di rumah itu menunaikan salat subuh. Setelah itu menunaikan salat subuh, saya ke kebun dulu. Ke kebun. Bukan ambil buku, kalau kebiasaan orang sana ambil buku, baca buku dulu. Kalau siswa di sini ke kebun dulu. Ke kebun dulu. Subuh-subuh. Subuh-subuh. Ambil makanan kambing. Masya Allah. Ya, karena itulah pencaharian mereka. Jadi subuh-subuh dia ke kebun ambil makanan kambing. Sudah itu disiapkan makanan kambingnya, lalu berangkat ke sekolah. Karena rata-rata mereka pulang dari sekolah jam 2 kan pasti capek, lelah tiba di rumah. Jadi mereka antisipasi seperti itu. Jadi biasa orang berpikiran, Pak Kaman ini pasti banyak kambingnya. Iya. Nah, saya sudah tinggal di MTS Negeri 20 itu sudah hampir kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Saya tidak pernah berpikir untuk ke sana. Justru saya harus berpikir bagaimana caranya mengembangkan madrasah ini sehingga muncul ke permukaan. Bukan hanya nama yang dikenal, Iya. tapi tahu MTS Negeri kan punya keunggulan ini. Apalagi sekarang kan madrasah ini bukan hanya hebat, bermartabat, tapi juga punya slogan baru, Berprestasi. mandiri dan berprestasi. Itu tuntutannya. Oke, terakhir ini sebagai fase closing statement, apa yang Bapak Kamat ingin sampaikan kepada masyarakat secara khusus di Pulau Mandar dan Sulawesi Barat dan kepada Indonesia? Silakan sambil melihat kamera. Baik, yang saya ingin sampaikan ke semua penduduk, utamanya terkhusus ini yang ada di Pulau Mandar,
saya ingin mengajak kita semua untuk bisa jalan-jalan ke MTS Negeri 20 Wali Mandar, supaya kita semua ini tidak hanya mengenal bahwa selama ini ada nama MTS Negeri 20 Wali Mandar, tapi raganya kita tidak pernah temukan. Itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang sudah berkiprah di Kementerian Agama, utamanya tenaga pendidik ini, ya marilah kita sama-sama membangun generasi yang ada di utamanya ini di Desa Sambaliwali MTS Negeri 20 Wali Mandar, karena kebanyakan kita ini kalau sudah terangkat jadi salah satu ASN ini, tiba-tiba kita inginnya di kota, rumah dengan sekolah itu dekat tuh ya. Jadi banyak yang mengeluh. Sampai hari ini bagi pribadi saya nikmati perjalanan ini, karena saya yakin dan percaya bahwa kehadiran saya di MTS Negeri 20 Wali Mandar ini adalah betul-betul untuk mengabdi, kemudian beribadah, kemudian ingin mengenalkan kepada generasi umat kita ini tentang bagaimana pentingnya dunia pendidikan, utamanya di madrasah. Kemudian saya berharap kepada teman-teman yang utamanya yang ada di madrasah ini di luar sana, baik yang ada dari provinsi lain, bisa memberikan sumbangsi kepada kami demi pengembangan madrasah ke depan yang ada di MTS Negeri 20 Wali Mandar ini, karena kami yakin hari ini kami sangat-sangat betul punya keterbatasan yang sangat jauh dibanding dengan teman-teman di luar sana. Namun semangat kami untuk berjuang tetap ada, semangat kami untuk berkembang tetap ada, semangat kami untuk menumbuhkan pendidikan madrasah di Kecamatan Luwin tetap ada, dan insya Allah saran dan masukan dari teman-teman di luar sana kami akan terima sehingga madrasah ini bisa lebih maju lagi ke depan. Amin. Kemudian yang paling terakhir terkait untuk moderasi beragama ini yang kami kembangkan di MTS Negeri 20 Wali Mandar, kami sampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwa alhamdulillah untuk MTS Negeri 20 Wali Mandar saat ini masih aman dalam hal keberagaman budaya yang ada di wilayah kami, dan terkait masalah paham-paham keras yang biasa terdengar di luar sana, alhamdulillah tidak ada di wilayah kami. Intinya wilayah kami ini adem, aman, tentram. Alhamdulillah. Saya kira ini yang saya harapkan kami. Mudah-mudahan intinya ke depannya ada masukanlah buat kami untuk pengembangan madrasah. Terima kasih. Kalau orang hebat, kalau orang hebat sejak awal, lalu kemudian memiliki sarana dan prasarana yang banyak dan mendukung, lalu kemudian menjadi hebat, itu hal biasa. Tapi ketika ada satu fragmen di mana seseorang berada pada satu kondisi yang sangat terbatas, seperti MTSN 2 ini yang berada di kaki bukit, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menyamai MTS yang ada di luar biasa. Sehingga slogan madrasah itu sendiri bukan lagi hanya bermartabat, tetapi juga bisa mandiri dan berprestasi. Terima kasih Pak Camat. Sudah kami ambil waktunya untuk duduk sharing bersama dengan Media Center dari Studio Pandrita. Mudah-mudahan Pak Camat sehat bersama dengan keluarga menjalankan aktivitas dan amanah pengabdian di kaki bukit ini. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.